Bisa jadi kekurangan ekonomi ini karena standar kehidupan kita ini melebihi kemampuan kita. Ini ada dua hal ya. Nah, lalu yang ketiga, masih ada satu lagi. Sebetulnya Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai apa saja sih yang bisa menjadikan sebuah pemicu seseorang akhirnya berselingkuh. Nah, ini kita akan bahas maksudnya agar kita semuanya sama-sama paham. Karena perselingkuhan bisa terjadi pada istri dan juga suami. Nah, ketika kita sudah memahami hal-hal yang bisa menimbulkan atau menjadikan sebuah pemicu perselingkuhan, kita dapat menghindari hal-hal tersebut. Maksud saya seperti itu ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, dan juga dukung terus ya channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar-kabar terbaru di setiap harinya. Nah, kini kita akan bahas ada 8 hal yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah perselingkuhan. Setidaknya ketika kita sudah paham, kita dapat menghindarinya atau bisa kita komunikasikan secara baik-baik dengan pasangan agar hal yang dapat menimbulkan perselingkuhan ini tidak terjadi. Ini. Yang pertama adalah hal yang terlihat sepele. Kadang bisa jadi si istri atau suami memang dalam hal ini masing-masing kurang memiliki kepekaan, yaitu adanya kesepian dan merasa diabaikan. Nah ini. Siapapun ketika merasakan hal seperti itu terus-menerus ya, tanpa diketahui oleh pasangan atau bahkan karena tidak adanya komunikasi merasa diabaikan, terus kemudian terjadi suasana kesepian yang berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan pada akhirnya hal tersebut menjadi salah satu pemicu timbulnya perselingkuhan di tengah rumah tangga. Lalu kira-kira apa saja sih yang dapat menghindari terjadinya kesepian? Yang jelas di sini adalah hal awal yang harus kita lakukan adalah komunikasi ya. Ketika antara suami dan istri terus komunikasi membaik, ini bisa menjadi obat daripada kesepian. Setidaknya kan kita bisa di dalam waktu-waktu senggang ya, di dalam kesepian ini mendera seseorang, kita dapat hadir dan menemani melalui pembicaraan ketika memang kita berada di jarak yang berbeda ini. Apalagi di saat-saat sekarang kita berkomunikasi langsung bisa bertatap muka, ketika jauh kita bisa melakukan hubungan secara virtual. Ini mudah sebetulnya ya. Lalu kemudian yang kedua adalah merasa tidak dihargai pasangan. Nah ini tentunya siapapun, entah itu suami, entah itu istri, ketika dirinya sudah merasa tidak ada harganya di depan pasangan, mereka akan sibuk mencari penghargaan di luar sana bersama dengan pria lain atau wanita lain ya. Karena siapapun ya, ketika tidak merasa dihargai lagi, maka akan mudah mengambil keputusan-keputusan yang tidak terkontrol sebelumnya karena terus-terusan merasa tidak dihargai. Maka di sini rasa saling menghargai antara suami dan istri harus ditumbuhkan setiap waktu. Ini kuncinya ya. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun ketika terjadi masalah, tapi seakan-akan itu adalah memang kesalahan kita bersama yang tentunya perlu kita perbaiki sama-sama. Ini yang kedua ya. Lalu yang ketiga, bicara tentang kasih sayang ya. Kurang kasih sayang juga dapat memicu seseorang pada akhirnya berselingkuh. Namun kita juga harus paham betul bahwa pada usia-usia tertentu memang cinta itu akan hilang dan berubah menjadi kasih sayang ya dalam fase-fase tertentu ini. Jadi ketika cinta memang memang terbatas, tapi kalau kasih sayang ini bisa berjalan sepanjang waktu. Nah, ketika seseorang sudah merasa tidak mendapatkan lagi kasih sayang dari orang yang kita harapkan bisa memberikan kasih sayang secara penuh, maka itu juga dapat memicu perselingkuhan di tengah rumah tangga siapapun. Ini. Yang kelima, ini adalah masalah ekonomi. Ini adalah hal yang sudah sangat umum terjadi ya. Tidak sedikit orang yang karena masalah ekonomi pada akhirnya mereka selingkuh demi menutupi kebutuhan hidupnya. Nah ini, namun di sini perlu kita pahami karena ada
penyebab-penyebab lain. Bisa jadi kekurangan ekonomi ini akibat timbulnya rasa kurang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan. Bisa jadi, ya. Bisa jadi kekurangan ekonomi ini karena standar kehidupan kita ini melebihi kemampuan kita. Ini ada dua hal ya. Nah, lalu yang ketiga, masih ada satu lagi, sebetulnya adalah yang benar-benar merasa kurang, namun di saat seseorang merasa timbul kekurangan ekonomi, namun pada saat itu iman sedang menguat, insya Allah tidak terjadi perselingkuhan ya. Yang lebih apes lagi adalah ketika ekonomi kurang, lalu iman kurang. Maka tidak menutup kemungkinan bisa jadi itu timbul perselingkuhan, ya. Dapat terpicu karena adanya hal tersebut. Ini. 6 adalah balas dendam, ya. Faktor balas dendam ini memang selalu menjadi hal yang selalu ada dalam setiap topik yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga atau perselingkuhan atau bahkan percintaan ya, karena tentunya perasaan dendam pada dasarnya juga dimiliki oleh setiap orang ya, tergantung apakah orang yang sedang memiliki perasaan seperti itu bisa menetralisir atau tidak. Ketika seseorang ini akan terus diselimuti oleh rasa dendam, maka dalam hal apapun bisa menimbulkan dendam sebetulnya ya. Inilah yang sebetulnya tidak perlu terjadi ya, karena sebelum pernikahan banyak hal yang tentunya dijanjikan ya, untuk saling setia, untuk saling menghargai dan saling menghormati. Jadi sebetulnya tidak perlu ada perasaan seperti itu. Nah, perasaan balas dendam ini kan ada yang diutarakan secara perlahan dari awal, ada yang diam-diam. Nah, yang sulit dimengerti ini adalah ketika seseorang diam-diam menyimpan rasa dendam pada pasangan ini. Maka jadi hati-hati. Tentunya di sini saling mengerti adalah menjadi hal penting setelah kita masuk dalam lingkaran rumah tangga. Ini. Lalu kemudian yang ketujuh, bosan. Nah, ketika tipe pria pembosan atau wanita pembosan atau tipe bosan ini terus dikelola dalam diri kita, ya, terus menyatu dalam sanubari kita, maka berapapun pasangan kita, berapapun suami kita, berapapun istri kita, kalau kita masih bertahan dalam bosan, maka jangan harap keluarga kita ini akan utuh dan bahagia. Ketika kita tidak bisa mengantisipasi rasa bosan yang hadir pada diri manusia. Karena saya yakin setiap manusia juga punya rasa bosan. Namun yang kita carikan di sini adalah solusinya bagaimana menghilangkan rasa bosan. Itu yang penting ya. Jadi tumbuhkan suasana baru di setiap harinya agar rasa bosan ini perlahan mengurang atau bahkan menghilang. Yang kedelapan, ini adalah karena seorang wanita atau seorang pria atau seseorang ya, entah pria entah itu wanita, terpicu adanya rasa sesal pada dirinya setelah menikah dengan pasangan hidupnya. Nah, ketika rasa penyesalan ini tidak terus kita perangi ya, karena penyesalan tidak ada yang hadir di depan, pasti di belakang ya. Maka pada akhirnya untuk menghilangkan rasa sesal, banyak orang yang terjerumus ke dunia perselingkuhan, ya. Jadi hal yang terbaik di sini adalah nikmati apa yang ada, ya, syukuri apa yang kita terima. Anggap saja itu memang bagian dari jalan hidup yang harus kita lewati, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan hal-hal yang sudah aku sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum